Saya tetap menyatakan bahwa ini saya sepakat di aspek diksi pengacaranya Pak Bupati itu bahwa ya ini pencitraan gitu. Terlepas pijakannya saya katakan ini berbeda dengan saya gitu kan. Jadi ini yang harus ditelusur, uang ini siapa yang menyimpan gitu kan, peruntukannya untuk peruntukannya untuk siapa saja, sebarannya seperti apa sebarannya seperti apa gitu. Yang secara langsung atau tidak langsung menggerogoti jabatannya, menggerogoti kewenangannya, karena kemana-mana barangkali ya seperti yang kita dengar mengatasnamakan itu, memperjualbelikan nama bupati. Ya, seperti itulah selama ini. Sebagaimana narasi yang dibangun oleh pengacara. Pak Dasuki, ini saya melihatnya, kenapa saya tadi bilang bahwa ada sisi penegasan, ada sisi pembenaran dari apa yang dibangun oleh pengacara, karena Pak Firly dalam penjelasannya kenapa menahan dan kenapa menjerat Pak Bupati menjadi tersangka dalam konteks korupsi ini. Satu, penerimaan yang dilakukan oleh Pak Bupati, ya penerimaan uang dari kasus lelang jabatan dan sejumlah penerimaan lainnya, pengkondisian proyek 10% dan yang lain, dan yang tiga menurut Pak Dasuki, karena ada 3 konstruksi hukum, hanya 5,3 M. Coba Mas Dasuki bayangkan ya, Mas Dasuki bayangkan kalau 10% dari 3 tahun gitu, 3 tahun APBD untuk masalah PBG, per tahunnya berapa APBD Bangkalan? Bisa kalau secara umum kan 2 triliunan lebih, tapi anggap dulu ya, anggap per tahun itu proyek yang kena fee 10% itu anggap 150 atau 200 miliar. Ini hanya 5,3 M loh, dari akumulasi kasus yang dijeratkan kepada Bupati. Coba apa namanya responnya Pak Mas Dasuki begitu? Ya, jadi ini tantangan besar untuk menunjukkan bahwa KPK tidak pencitraan gitu ya. Ya, karena memang yang kita catat bahwa memang ada konstruksi kasus yang disampaikan oleh KPK itu, dan sangat terang benderang KPK menyampaikan, Firly menyampaikan ada komitmen fee 10% yang diterima, dia terima dari seluruh dinas kan, seperti itu. Pengodisan proyek. Walaupun anehnya gitu kan, di sini saya tidak melihat ada siapa penyogoknya, siapa yang setor 10% ini, siapa, dari siapa, kan harusnya jelas. Ini tidak disampaikan karena tidak ada pihak swasta yang ditangkap kemarin di rombongan 6 orang itu. Ini aneh gitu ya, makanya saya bilang bahwa ini masih fokus di persoalan lelang jabatan. Nah, terkait fee 10% itu kalau kita hitung 200 juta, anggap 200 M gitu ya, selama 3 tahun berarti ada 600 M, berarti jika 10% ada 60 M, paling tidak gitu ya, paling tidak 60 M paling tidak gitu ya. Dan kemana? Siapa yang menyimpan uang? Gitu ya maksudnya. Iya, makanya saya tadi kan ini saya bilang kenapa ini saya pertanyakan Mas Dasuki, karena memang konstruksi yang dibangun oleh pengacaranya Pak Bupati itu kan semacam itu, banyak termasuk yang disebut itu Sekda kan, Sekda dan PLT BKD, dan sempat kalau dianunjuk bagian umum itu siapa ya, Erwin ya, sempat yang disebut di situ. Lah, itu yang ditemukan hasil kajian dari penasihat hukumnya Bupati yang dijelaskan ke publik, gitu. Dan memang ada sisi pembenaran ketika melihat temuan KPK yang selama ini kan sudah 1 tahun ini kan hanya menemukan 5,3 M dari akumulasi gitu loh. Dari pengkondisian fee proyeknya saja kalau 10%
Mas Dusik sendiri ngitung itu Ya. kalau 200. Kalau 200. Kalau 200. Kalau 200. Itu sudah 60. Kalau ada proyek-proyek pusat yang juga umpamanya ternyata harus setor juga. Apalagi? lalu kemana itu? Iya. Jadi ini yang mungkin menjadi PR besar KPK. Saya tetap menyatakan bahwa ini saya sepakat di aspek diksi pengacaranya Pak Bupati itu bahwa ya ini pencitraan Ya. gitu. Terlepas pijakannya saya katakan ini berbeda dengan saya gitu kan. Jadi ini yang harus ditelusur, uang ini siapa yang menyimpan gitu kan, peruntukannya untuk peruntukannya untuk siapa saja, sebarannya seperti apa, sebarannya seperti apa gitu kan. Jadi ini juga akan menjawab keluguan ketidaktegaan, ketidaktegasan, apakah benar seperti itu gitu. Maka saya ingin KPK bisa membuktikan semua itu gitu kan. Mas Dasuki, jangan-jangan karena kan sebelumnya kan meragukan keseriusan KPK gitu kan. Jangan-jangan KPK asal jeblok saja ngomong 10% begitu, sementara temuannya selama giat KPK selama 1 tahun lebih ini itu hanya 5,3 dan itu akumulasi dan semacamnya. Jangan-jangan memang nggak serius KPK. Ya. Jadi begini Bung Aliman. Saya kira pelaku proyek atau bahkan teman-teman media, teman-teman mahasiswa itu semua tahu bagaimana proses jika seorang ingin bekerja di urusan terproyekan kan begitu kan. Dan tidak ada yang gratis gitu kan. Hanya tinggal kok aneh selama 1 tahun bekerja tetapi yang didapat hanya 5,3 ini. Iya. Kemana aja, ngapain aja? Tuduhannya dan sangkaannya 10% loh 10%. dari proyek-proyek yang ada di dinas-dinas. Iya. Bukan satu dinas loh, ada dinas-dinas. Iya. 10%. Walaupun di luaran ya, di luar. Nalar kritisnya Mas Dasuki kan ini iskal kan? Ya sangatlah. Jangan-jangan memang Pak Bupati ini selama ini memang diperjualbelikan orang-orang yang bukan bupatinya sendiri. Kita tidak membantah 10% itu. Karena memang itu rahasia umum ya. Rahasia umum. Bahkan ada yang lebih gitu loh nilainya dari 10% itu. Tetapi ketika KPK hanya bisa mendapatkan 5,3 M sebagai barang bukti, terus yang kedua yang diterima yang jadi barang bukti, sedangkan proses penelusuran dan tidak ada tersangka loh. Tidak ada tersangka siapa yang setor. Kalau urusan itu kan kita bisa menunggu. Saya kan khusnudon aja. Bisa menunggu karena memang belum rampung atau yang bagaimana. Makanya 5,3 ini yang iskal menurut saya. Makanya saya bilang jangan-jangan justru KPK nangkap bupati itu gitu kan, dia sendiri tidak siap hanya menjawab terhadap rasa malu yang dia rasakan karena salah mengundang di Hari Anti Korupsi yang di Surabaya itu. Jangan-jangan ya. Karena itu kan ramai sekali itu. Itu media nasional gitu ya yang merilis itu. Kompas, Detik, TV One juga sama-sama. Kompas juga kan? Kompas gitu loh. Sehingga jangan-jangan hanya gara-gara itu ya. Jangan-jangan hanya gara-gara itu. Malu gara-gara itu. Malu sudah kadung menjadi konsumsi publik dan dia harus menjawab bahwa kita serius, makanya akhirnya ya benar pencitraan. Benar pencitraan. Iya. Jangan-jangan memang pola dan gayanya KPK sekarang ini memang beda dengan gaya-gaya KPK yang sebelum-sebelumnya, sehingga bahkan tidak hanya urusan kasus Kabupaten Bangkalan, kasus Lukas NMB pun juga begitu kan. Bahkan Ketua KPK Firly sampai datang sendiri ke Papua dalam konteks ini menemui langsung dan lain-lain sebagainya. Bahkan kemarin ada sempat saya baca di salah satu media bahwa justru Ketua KPK justru yang bicara bahwa kasus NMB perlu untuk mendapatkan perawatan khusus di luar negeri dan macamnya itu kan. Saya ini Bung Aliman, saya selalu mengatakan bahwa KPK era Firly adalah KPK hasil desain pelemahan. Itu ya bahasa saya seperti itu karena memang begini. Satu, ada perubahan undang-undang, terus yang kedua Firly ini adalah orang yang bermasalah.
ketika dia menjadi deputi kalau nggak direktur penindakan pada saat itu, ketemu dengan beberapa orang yang terlibat dalam kasus, padahal itu benar-benar menjadi kode etik KPK ya. Insan KPK dalam bahasa kode etiknya itu seperti itu. Sehingga memang sejak itu saya meragukan apakah KPK ini bisa menjaga integritas penindakannya, dan ternyata terbukti ada beberapa persoalan, termasuk diantaranya di Bangkalan dan beberapa kasus-kasus yang lain di era Firly ini gitu loh. Oke. Artinya menemukan konstruksi gitu ya dalam konteks ini, bahwa tidak salah ketika ada seseorang yang menganggap dan menyebutkan bahwa gaya KPK hari ini itu tidak sebagaimana dulu mendapatkan trust yang sangat luar biasa dari publik, karena memang ada banyak hal yang memang wajar untuk dicurigai. Iya, jelas itu. Bukan hanya persoalan ada aspek kewenangan yang dikurangi gitu ya, dan penyadapan yang dibatasi harus seizin Dewan Pengawas gitu ya di Undang-Undang KPK yang baru itu, tetapi saya melihatnya ada desain menempatkan Firly menjadi komisioner KPK dan terpilih menjadi ketua KPK ini adalah sebuah desain pelemahan. Dan ternyata memang kalau kita umpamanya kita identifikasi dari banyak kasus, ternyata benar taruhan bahwa kasus Bangkalan ini tidak akan benar-benar tuntas dan tidak akan memberikan efek jera yang luar biasa terhadap urusan efek jerah. Urusan efek jerahnya harus disebabkan oleh ketegasan dan keluar biasanya KPK. Kenapa harusnya memang selain penindakan gitu ya, ada proses pencegahan setelah itu gitu, ada pembinaan, ada proses pembinaan yang berkelanjutan gitu ya. Tanpa proses yang tuntas tidak bisa dilakukan pembinaan, Bung Aliman. Artinya kurang untuk bagaimana membuat efek jera kepada yang lain. Betul. Mas Dasuki, ukuran yang sekiranya diyakini oleh Mas Dasuki untuk memberikan efek jera, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh KPK dalam konteks kasus ini? Tuntaskan kasus ini, gitu kan? Tumbuhkan kasus yang mana? Asesmen itu ya? Kasus semuanya, kasus korupsi di Bangkalan, dan itu sangat banyak. Dinas Pendidikan, gitu ya. Ada BOS, ada KIP, gitu ya. Kepala sekolah kepala sekolah bahaya itu, gitu kan. Kepala dinasnya gimana? Ya semua, gitu kan. Kita tahu ini hanya permukaan dan hanya tersangkut yang di kasus asesmen yang terakhir ini. Kalau itu semua betul-betul dituntaskan dan dikawal dengan pencegahan, pembinaan berikutnya, saya yakin akan tumbuh kesadaran, akan muncul gerakan-gerakan dari dalam, gerakan-gerakan anti korupsi yang tumbuh dari dalam. Efek jera itu betul-betul efek jera itu mungkin menurut Mas Dosi diyakini akan betul-betul efektif ketika betul-betul. Karena begini, Bung Aliman, saya tidak ada gunanya bicara di sini, bicara di media sosial dan bicara dimanapun gitu kan. Apalah artinya seorang Dasuki dan Dasuki yang lain, aktivis-aktivis anti korupsi yang lain gitu. Bahkan Bung Aliman dengan media ini. Jika tidak tumbuh rasa takut itu muncul di dalam dirinya kepada Tuhan dan kepada undang-undang itu gitu. Itu yang harus dimunculkan, harus disadarkan bahwa ternyata selama ini dari sekian banyak kecurangan, dari sekian banyak penyalahgunaan kewenangan, dari sekian banyak korupsi itu ternyata mereka selamat kok gitu kan. Itu yang membuat orang berani berkorupsi lagi. Iya, gitu kan, simbiosis mutualis, mengamankan masing-masing bersama-sama mengamankan, dan selama ini aman, gitu kan. Ini kan kita dorong, kita paksa sebetulnya KPK selama ini dengan berbagai cara, tidak hanya media, tetapi ada banyak orang yang mendorong di proses jalan-jalan senyap gitu ya. Iya. Jadi ikhtiar untuk bagaimana menjerakan semuanya ini, tuntaskan ini semua. Ya, di samping ngomong leadership ya. Artinya ya kalau yang qualified lah. Ya. Gitu kan. Itu maksudnya. Jadi kesimpulan pertanyaan saya tadi yang menurut saya itu penting, bahwa apa yang dilakukan Pak Bupati hari ini itu beda dengan yang dilakukan Pak Bupati sebelum-sebelumnya. Kalau melihat dan mengukur dari temuan yang dijelaskan oleh KPK hanya 5,3 M, sementara hitungan kasar yang dilakukan oleh Mas Dasuki mestinya 60 M itu ya. Kalau Mas ada itu dah. Paling tidak 60 M.
dalam konteks ini kan ada menemukan pembenaran apa yang dilakukan oleh pengacara Pak Bupati, bahwa selama ini Pak Bupati ini banyak orang yang perjualbelikan yang berente dengan ya itu terserah ya, itu terserah. Saya ingin mengatakan, saya tidak ingin melegitimasi argumentasi yang seperti itu, proses pembuktiannya di pengadilan, tetapi saya tidak dalam rangka juga kompromi terhadap upaya-upaya di luar itu, bahwa memang ada orang yang mengatasnamakan, iya, ada yang orang petang-peteng kemana-mana, iya gitu kan. Tetapi apakah orang-orang yang seperti itu juga terlibat di proses-proses korupsi dan segala macamnya, menjadi perpanjangan tangan dan segala macamnya, ya proses ayo kita buktikan gitu. Walaupun kita tahu, kita melihat gitu ya, di sebagian itu ada indikasi-indikasi itu. Artinya Mas Dazuki sempat melihat, sempat menyaksikan bahwa ada banyak orang yang bergaya bupati. Oh iya. Petang-petang kemana-mana, matanya bupati dan macamnya. Artinya semua itu Mas Dazuki bilang, meskipun ini mempunyai nilai pembenaran dari apa yang dilakukan oleh, tapi ini semua kembali kepada bupati. Oh iya dong, panglima dong. Dan akhirnya makanya menjadi bupati itu tidak gampang gitu ya. Bupati itu tidak ujuk-ujuk, harus memenuhi kualifikasi yang pasti agar tidak edeng-edeng, agar tidak diperjualbelikan. Betul itu. Karena begini ya, mohon maaf ya, Pak Bupati ini tidak bisa, bahkan tidak pegang kendali terhadap birokrasi, kan begitu ya. Yang kita tahu seperti itu. Kendali itu ada di tangan orang lain, kan begitu kan. Sehingga memang pada akhirnya ada muncul banyak persoalan gitu ya. Dan kenapa reformasi birokrasi itu tidak terjadi? Di antaranya karena satu, leadership, yang kedua gerakan anti korupsi yang muncul yang dari dalam itu tidak pernah muncul, kan begitu. Jadi zona integritas dan segala macam itu masih jargon dan belum bisa direalisir dalam tata kelola pemerintahan. Ada banyak perlawanan setah terhadap pejabat di atasnya, umpamanya kasubag kasih ke kabit gitu ya, dan mungkin sekdis ke kepala dinas. Karena apa? Masing-masing sudah merasa beli, kan begitu selama ini. Sehingga apa? Ya tinggal bagaimana cara masing-masing untuk mengembalikan uang yang memang selama ini mereka bayarkan, yang mereka setorkan gitu. Larinya kemana? Ya silahkan KPK telusuri, itu yang punya kewenangan, kan begitu kan. Catatan besarnya meskipun ada pembenaran dari korupsi, dan itu memang iya. Memang itu saya rasakan, saya lihat, saya saksikan, memang iya. Artinya Pak Bupati itu sering dijual belikan itu oleh pihak tertentu. Kalau pengacara kan itu yang melakukan itu komandannya Sekda gitu kan. Sekda dan BKD dalam konteks tadi. Tapi persoalan lain, kewenangan Bupati yang lain juga ada banyak orang yang lain juga yang justru menjual belikan dengan modus yang sama dengan dilakukan oleh Sekda. Nah, konteks ini justru ini kembali kepada Bupati yang dianggap oleh Mas Dazuki, bukan saya, oleh Mas Dazuki, yang karena Bupati tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin. Itu Mas Dazuki ya. Ada hal yang ingin disampaikan? Saya kira kita tunggu KPK melakukan upaya itu, walaupun saya tidak percaya, tetapi ya kita tetap harus berharap, kan begitu ya. Kita tetap harus berharap, walaupun ya terus terang saya pesimis. Ini akan terus berkembang, apalagi ini tidak menyentuh dasar dari banyak persoalan korupsi yang terjadi di Bangkalan. Tetapi kita kan tetap harus bergerak, kita harus melakukan upaya-upaya gitu kan. Saya berharap tumbuh dari dalam upaya-upaya gerakan dari birokrasi sendiri dan dari pemimpin-pemimpin lainnya yang benar-benar menyatakan diri tidak terhadap korupsi. Pemirsa, kalau saya simpulkan dan saya maknai dengan apa yang saya tangkap dari apa yang menjadi closing statement-nya senior aktivis senior Kabupaten Bangkalan ini, bahwa apa yang sekarang dialami dan dihadapi oleh Pak Bupati Kabupaten Bangkalan ini sebetulnya adalah kasus-kasus elit gitu ya, bukan kasus-kasus yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga tadi sejak awal sampai mau akhir sering mengatakan kepala sekolah dan makanya ini penting untuk menjadi catatan untuk KPK dan pihak yang lain.
usutlah kasus-kasus yang justru menyentuh terhadap kepentingan masyarakat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kalau masalahnya yang tadi ini urusan asesmen management, ini urusan kasus elit sebetulnya dan jauh dari apa yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung, meskipun memang ada dampak dan efeknya. Tapi program korupsi perilaku korupsi yang terjadi terkait dengan urusan masyarakat secara langsung, ini yang penting untuk didorong agar ini juga diberantas. Itu Mas Dasuki ya. Oke. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.